Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Terutama buat kalian, kaum rebahan yang selalu nongkrong depan HP. Admin berdoa semoga kalian selalu baik-baik saja. Kali ini admin akan melanjutkan cerita Donghua yang berjudul Parper Reaper. Alangkah baiknya sebelum kalian nonton video ini, tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Langsung saja tanpa ngoceh-ngoceh lagi, kita masuk ke ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Mingke yang melapor kepada Komandan Fang Jin. Dia mengatakan kalau keluarga Lui Feng telah mereorganisasi pasukannya. Fang Jin yang mendengar itu kemudian menjelaskan kalau peperangan hanya tinggal masalah waktu. Dan sejak pembagian kekaisaran Ming, keluarga Jisuan dan keluarga Lui Feng tidak pernah berhenti berperang. Setelah itu, Fang Jin menanyakan Zichuan Xiu yang sedang berpatroli dengan Yuan Tai. Mingke lalu memberitahu kalau Zichuan Xiu belum kembali. Mingke juga mengatakan semenjak sebagian pasukan cadangan dikirim ke timur jauh, pasukan cadangan menjadi menurun. Mingke juga menyinggung penugasan Zichuan Xiu yang berpatroli ke pegunungan Jinjihua. Fang Jin kemudian menjelaskan kalau Zichuan Xiu suka mengeluh. Dan itulah kenapa Zichuan Xiu diberi tugas yang banyak. Xin lalu berpindah pada Zichuan Xiu yang sedang berpatroli bersama Yuan Tai. Dia mengeluh dan meminta istirahat. Akan tetapi Yuan Tai tidak mau menurutinya dan mengatakan kalau Komandan Fang Jin memerintahkannya untuk membawa Zichuan Xiu berpatroli menyusuri rute yang ada. Yuan Tai lalu memberitahu Zichuan Xiu kalau mereka beristirahat, mungkin mereka tidak akan kembali pada tengah malam. Setelah itu terdengar suara pertarungan dari arah depan. Zichuan Xiu juga meminta Yuan Tai untuk diam. Di seberang jalan terlihat pertarungan antara pasukan penjaga perbatasan dengan pasukan Lui Feng. Zichuan Xiu yang melihat itu langsung lari dan memantau pertempuran. Pada saat salah satu prajurit penjaga perbatasan akan dibunuh, Zichuan Xiu bereaksi dengan melemparkan pedangnya yang langsung mengenai musuh. Zichuan Xiu langsung berlari memasuki pertempuran dan membunuh pasukan Lui Feng satu persatu. Pada saat Zichuan Xiu masih bertarung melawan pasukan musuh seorang diri, kemudian datang Yuan Tai dan pasukannya yang langsung membantu Zichuan Xiu dan menyerang pasukan Lui Feng. Setelah pertempuran selesai, mereka mendengar sinyal peringatan dari pasukan Lui Feng. Mereka lalu bergegas ke arah suara itu dan menemukan benda yang digunakan pasukan Lui Feng untuk berkomunikasi. Zichuan Xiu lalu memerintahkan Yuan Tai untuk kembali dan melapor pada Fang Jin kalau pasukan Lui Feng telah tiba. Sementara itu di tempat terpisah, terlihat Ming Yu, Luo Jie dan Bai Chuan yang telah dikepung oleh pasukan Lui Feng. Luo Jie juga mencoba mengangkat helm prajurit untuk mengetes pasukan musuh. Kemudian dia bertanya asal dari panah-panah itu. Setelah itu Ming Yu meminta Luo Jie untuk mengalihkan perhatian musuh. Luo Jie lalu keluar dari persembunyian dan beralih ke sisi lain batu. Sementara itu Ming Yu keluar dan memanah satu persatu pasukan Lui Feng yang dibantu oleh Bai Chuan. Cerita lalu berpindah ke pasukan Lui Feng yang sedang memasuki perbatasan Jichuan. Satu persatu dari mereka memasuki perbatasan dengan menggunakan tali yang diikat ke pohon. Su Hang lalu menanyakan situasi peperangan pada Xia. Xia mengatakan kalau mereka bertemu dengan pasukan patroli, akan tetapi semuanya sudah diatasi. Di sisi lain Yuan Tai sedang dalam perjalanan untuk kembali. Akan tetapi pasukan musuh sudah menyiapkan jebakan di sepanjang jalan, sampai dia terjatuh dan dikepung oleh pasukan Lui Feng.
kembali ke Ji Chuanxiu yang mencoba memasuki pusat komando pasukan perbatasan yang telah dikuasai oleh pasukan Lui Feng. Akan tetapi dia diketahui oleh pihak musuh, sehingga Ji Chuanxiu harus melawan pasukan musuh seorang diri. Pada saat Ji Chuanxiu akan mengambil api untuk memberi sinyal pada pusat komando, dia dihalangi oleh pihak musuh. Begitu juga saat Ji Chuanxiu sudah mendapatkan obor itu, sehingga dia gagal memberi sinyal. Dan pada saat Ji Chuanxiu akan menggunakan sinyal milik musuh agar mereka berkumpul, lalu benda itu disiram prajurit Lui Feng yang membuat Ji Chuanxiu menjadi kesal. Di lain sisi, Yuan Tai yang sedang pingsan dibangunkan oleh bawahannya. Setelah terbangun, dia menanyakan Tuan Tai pada bawahannya. Tapi bawahannya itu tidak tahu. Dan pada saat itu juga, Yuan Tai tahu kalau itu adalah musuh yang sedang menyamar. Yuan Tai lalu melawan musuh seorang diri, sampai dia kewalahan. Pada saat dia akan menyerang Su Hang dari belakang, Xia langsung bergegas dan menyerang Yuan Tai sampai tewas. Setelah itu, Xia melihat sinyal yang dibuat oleh Ji Chuanxiu. Su Hang yang melihat hal itu, dia mengatakan kalau rencananya sudah gagal. Lalu memerintahkan Xia mengirim sinyal agar pasukan Lui Feng mundur. Di kantor komando pasukan penjaga perbatasan, terlihat Pang Jin yang memerintahkan Ming Ke untuk mengerahkan 10.000 pasukan elit ke pegunungan dan meminta garis depan untuk bersiap apabila terjadi perang. Sementara itu di pusat informasi, Ji Chuanxiu sudah dikepung oleh puluhan prajurit Lui Feng. Terlihat kalau Ji Chuanxiu sudah kelelahan. Tak lama kemudian terlihat sinyal dari pasukan Lui Feng. Setelah melihat sinyal itu, prajurit Lui Feng yang mengepung Ji Chuanxiu lalu pergi dan mundur. Setelah pasukan Lui Feng pergi, lalu datang Luo Jie dan dua temannya. Ji Chuanxiu yang melihat mereka selamat sangat senang. Dia langsung menghampiri mereka sambil mengatakan kalau anak buahku yang setia ternyata masih hidup. Ji Chuanxiu dan bawahannya lalu bergegas mencari tempat pelarian musuh. Saat di perjalanan, mereka berpapasan dengan Su Hang dan bawahannya. Mereka lalu saling berkomunikasi dari sisi tebing yang berlawanan. Dan mereka lalu sepakat untuk keluar secara bersama-sama pada hitungan ketiga. Saat Ji Chuanxiu dan Su Hang sedang menghitung, Ming Yu dan juga Xia bersiap untuk memanah. Tepat saat hitungan ketiga, mereka keluar dan saling memanah. Setelah itu datang anak buah Su Hang yang melaporkan kalau pasukan perbatasan sudah memasuki pegunungan. Lalu mereka pergi dari sana. Ji Chuanxiu lalu keluar, akan tetapi mereka semua sudah pergi, sehingga membuat Ji Chuanxiu menjadi kesal. Cerita lalu berpindah ke tebing, tempat pasukan Lui Feng masuk ke perbatasan. Ji Chuanxiu dan bawahannya lalu mengamati situasi. Tak lama kemudian lalu datang Pang Jin dan pasukannya. Saat tiba di tebing, Pang Jin kaget setelah melihat semua yang terjadi. Pang Jin lalu memerintahkan pasukannya untuk berjaga di tebing, agar kejadian ini tidak terulang kembali. Ji Chuanxiu lalu menyangkal semuanya dan mengatakan kalau mereka tidak akan menggunakan trik yang sama dua kali. Pang Jin lalu bertanya bagaimana Ji Chuanxiu mengetahui hal itu. Ji Chuanxiu lalu mengatakan kalau dia juga sama seperti mereka. Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kelanjutannya di part berikutnya. Nah, segitu dulu alur cerita Parper Reaper episode kali ini ya sob. Jika kalian suka, admin akan dengan senang hati untuk melanjutkan ceritanya. Jangan lupa tinggalkan bacotan kalian di kolom komentar agar channel ini bisa terus berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya.